Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilowati. Di sini saya akan menjelaskan tugas 7 mata kuliah metodologi penelitian. Dosen oleh Ibu Nurlis Dr. Anda AKM SI CA. Kelas 3A 632 1 ml di ruang B304. Dengan judul pengaruh debt to equity ratio dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode 2019 sampai dengan 2022. Susilowati 432 191 20141 jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang kajian pustaka, rangka pemikiran dan hipotesis. Bab 3 desain dan metodologi penelitian. Latar belakang penelitian, pengaruh debt to equity ratio terhadap tax avoidance, kemudian profitabilitas terhadap tax avoidance, kemudian kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, rasio yang berkaitan langsung dengan kepentingan analisis kinerja perusahaan, terutama perusahaan manufaktur. Dalam penelitian ini meliputi debt to equity ratio dan rasio profitabilitas. Menurut Kasmir 2018.2158 dalam buku analisis laporan keuangan, debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Lalu di sini ada latar belakang. Fenomena yang terjadi tentang penghindaran pajak, di mana banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan tindakan tax avoidance. S. dan Hasana 2017. Bagi perusahaan, BEI membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara go public, yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten perusahaan yang go public kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Kasmir 2018.2158 debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Ariyanandini dan Ramanta tahun 2018, jika semakin tinggi nilai ROA, maka baik kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi, maka jumlah pajak penghasilan pun ikut meningkat. Rumusan masalah. Pertama, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap tax avoidance? Kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance? Ketiga, apakah kepemilikan institusional moderasi berpengaruh pada debt to equity ratio terhadap tax avoidance? Keempat, apakah kepemilikan institusional memoderasi berpengaruh pada profitabilitas terhadap tax avoidance? Tujuan penelitian terbagi menjadi 5. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah
debt to equity ratio berpengaruh terhadap tax avoidance. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi debt to equity ratio. Keempat, untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi profitabilitas. Dan yang terakhir, kelima, untuk mengetahui dan menganalisis apakah debt to equity ratio dan profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Kontribusi penelitian terbagi menjadi dua. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan teori ilmu, pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh debt to equity ratio dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdapat dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2022. Lalu yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kemudahan dalam hal pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi sejumlah stakeholder, misalnya manfaat terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Selain itu, juga terkait dengan aktivitas investasi dan pemberian kredit. Kajian pustaka Tax Avoidance, pengertian tax avoidance menurut Syaifuddin 2008, penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan suatu tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam kode pajak. Sedangkan menurut Hidayat 2018, tax avoidance adalah upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Tujuan tax avoidance menurut Kovenman dan Wen 2019, penghindaran pajak bertujuan mengurangi pembayaran atas pajak yang sah dan sesuai secara ekonomi, tetapi juga diikuti dengan resiko tertentu. Contohnya, pembayaran tambahan atas pajak yang tidak terduga, denda, bunga, reputasi yang jelek, audit pajak intensif. Lalu bagaimana dengan pengukuran tax avoidance? Dalam penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rate atau CETR sebagai proksi pada tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional. Pengertian kepemilikan institusional menurut Naufal 2020.214, Yuniati 2016.235, kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentasi. Pengukuran kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut oleh Naufal 2020.214. INST sama dengan jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi total keseluruhan saham dikali 100%. Profitabilitas pengertiannya adalah profitabilitas perusahaan merupakan alat yang dapat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba periode tertentu. Tujuan dan manfaatnya untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode. Lalu bagaimana dengan pengukurannya? Cara menghitung profitabilitas adalah bermacam-macam dan tergantung pada laba aktiva atau modal yang akan dibandingkan satu dengan lainnya. Salah satu cara untuk menghitung profitabilitas adalah menggunakan return on asset atau ROA, yaitu dengan cara laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Penelitian terdahulu oleh Pustika Ayuningpuri, Rani Ayu, Wijayanti, 2019, Jurnal Ilmiah MEA, Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, volume 5, nomor 3, yaitu pengaruh penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Lalu ada Frida Fauzia, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, volume 10, nomor 4, April 2021. Pengaruh profitabilitas ukuran perusahaan dan reference terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor industri, barang, dan konsumsi. Kemudian ada Adi Prabowo, Riningsih, Sahlan, ISSN dalam kurung P .22355 strip 9993 dalam kurung E .2 2527 strip 953X volume 6 nomor 2 Juli sampai dengan Desember 2021, yaitu pengaruh profitabilitas, leverage, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Kemudian ada Nurul Afifah Pasaribu tahun 2022, pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rangka pemikiran. Dalam penelitian ini, rangka penelitian terdapat variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah debt to equity rasio X1 dan profitabilitas X2. Terhadap variabel dependen adalah tax avoidance Y dengan kepemilikan institusional Z sebagai variabel moderasi. Hipotesis penelitian. H1, debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H2, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara debt to equity ratio pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H4, kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian menurut Suhar Saputra 2018, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut. Metode penelitian merupakan cara seseorang mengumpulkan dan menghasilkan data. Metode penelitian dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan prosedur sah dengan terpercaya sesuai kaidah ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan metode yang menggunakan angka-angka sebagai data kemudian dianalisis. Definisi operasionalisasi dan pengukuran variabel. Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terkait. Menurut Sugiono tahun 2013.259, variabel terkait merupakan variabel yang berpengaruh atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah tax avoidance. Kemudian ada variabel independen. Variabel bebas sering disebut juga sebagai variabel stimulus prediktor. Antecedent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent oleh Sugiono 2013.263. Kemudian ada variabel moderating. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen oleh Sugiono 2015 halaman 39. Debt to equity ratio X1, rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Semakin tingginya DER berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan utangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Profitabilitas atau X2. Profitabilitas perusahaan merupakan alat yang dapat
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di periode tertentu. Profitabilitas mampu mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Tax avoidance atau Y, penghindaran pajak, merupakan sebagai salah satu cara pengurangan pembayaran pajak atau meminimalkan beban pajak dengan cara mengatur sedemikian rupa transaksi yang dilakukan agar memperoleh keuntungan dari kelemahan-kelemahan dalam peraturan pajak. Kepemilikan institusional atau Z, kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Demikian presentasi yang saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.